نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan sentiasa memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, di mana Allah telah memudahkan bagi kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita. Di antara kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim dan muslimah adalah belajar agama, menuntut ilmu syar'i, yang apabila seorang muslim enggan di dalam menuntut ilmu syar'i atau bahkan tidak peduli dengan menuntut ilmu syar'i, maka dia berdosa. Sepanjang dia tidak belajar, sepanjang itu dia dihukumi dosa, karena telah melalaikan atau telah tidak melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada muslim dan muslimah. Maka alhamdulillah Allah kembali kumpulkan kita dan Allah permudah langkah kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mematikan kita di atas ilmu agama, sebagaimana Imam Ahmad berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan belajar agama. Karena dalam menuntut ilmu agama merupakan pahala yang besar, dan bahkan kata Nabi SAW dinilai sebagai jihad. Dan juga banyak ulama mengatakan seperti seorang ulama Yahya bin Ma'in, ulama hadis, bahkan termasuk beliau dapat gelar Amirul Mu'minin fil Hadis, Amirul Mu'minin fil Hadis, pendekarnya para ulama hadis beliau, dan bahkan syekhnya Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in, di mana dia mengatakan bahwasanya jihad dengan menuntut ilmu, dengan menuntut sunnah atau dengan mempelajari sunnah serta mengamalkan sunnah serta mendakwahkan sunnah dan teguh istiqamah di atas sunnah, itu lebih afdal min jihad fi sabilillah, itu lebih afdal daripada jihad di jalan Allah pada saat ini. Karena saat ini belum ada jihad langsung tempur, langsung masuk ke medan perang.
Akan tetapi jihad dengan mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, mendakwahkan sunnah, istiqamah di atas sunnah, itu tidak kalah dengan jihad. Makanya kita beruntung dan senantiasa memuji Allah, di mana Allah senantiasa dan terus menerus menjadi harapan kita sampai kita berpisah dengan dunia ini, agar teguh di atas sunnah dan dimatikan di atas sunnah, dan juga senantiasa keinginan kuat di dalam belajar agama. Summa salatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas seputar tentang hukum-hukum Ramadan. Apalagi Pak Ramadan datang malam ini. Kemarin kita terakhir tentang sunnah-sunnah di dalam puasa Ramadan. Kalau syarat sahnya kita sudah bahas, kemudian definisinya, keutamaan-keutamaannya, kemudian syarat diwajibkan kepada siapa itu berpuasa Ramadan sudah kita bahas. Kemudian sunnah-sunnahnya. Kemarin yang pertama dalam sunnah-sunnah Ramadan, nah dalam sunnah-sunnah puasa pertama adalah sahur. Ini sunnah. Maka dikatakan Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Disebut dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hendaklah kalian sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dikatakan oleh para ulama, di antara keberkahan sahur itu nampak perbedaan antara orang yang tidak sahur di pagi hari, di siang hari. Dia ada orang yang nggak sahur, lemas, dia sudah jam pagi, jam 10, sudah lemah. Sudah terasa letih, terasa lemas dia, sehingga berpengaruh terhadap ibadah. Akan pengaruh kepada ibadah. Ibadah pun lemah jadi. Maka dengan kita sahur, keberkahannya di antara kata para ulama adalah dengan semangatnya kita terus menerus. Pagi kita masih semangat, siang masih semangat. Karena sahur itu keberkahan. Ditambah lagi mengamalkan sunnah. Memang sepele masalah sahur ini, sepele. Bahkan sebagian orang kaum muslimin mungkin karena terlalu mengantuk atau malas dia sahur, mungkin kuat dia katanya untuk beranjak nggak sahur, makanya nggak sahur. Ini sepele. Padahal bagian dari sunnah Nabi SAW, dan bahkan bagian dari sangat dianjurkan sekali ketika di dalam puasa. Bahkan dikatakan Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan ahlul kitab. Di mana perbedaannya? Adalah sahur. Berarti ahlul kitab puasa nggak ada sahur mereka. Kita harus berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya? Harus ada sahur. Bahkan kata Nabi SAW, kita betul-betul tidak ada sahur, paling minimal, kalau bahasa Tanjung Balinya, minoma. Paling minimal minum air 1 gelas sudah, dengan niatkan sahur. Kalau seandainya dengan itu atau dengan sunnah ini kita tinggalkan,
maka siapa lagi yang akan mengamalkan sunnah kalau bukan kita? Kita berharap orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang tidak pernah belajar sunnah, jangan harap. Makanya dengan kita mematikan sunnah-sunnah seperti ini, mungkin generasi kita seterusnya tidak akan mengenal yang namanya sunnah sahur. Baik, jadi yang pertama adalah sahur. Yang kedua, takhirus sahur. Waktu sahur itu lebih sunnahnya ada diakhirkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya siapa nama sahabat yang sahur dengan Nabi SAW? Zaid bin Sabit. Nah, sahur bersama Nabi SAW. Tatkala ditanya berapa jarak antara mereka sahur dengan waktu sholat subuh, maka dikatakan 50 ayat, 50 ayat. Lama waktu, begitu habis sahur langsung masuk azan, itu sekitar 50 ayat. Kalau 50 ayat itu bisa 10 menit, bisa 15 menit. Paling maksimal itu setengah jam. Itu sudah terlalu lambat. 50 ayat gampang sekali. Apalagi kalau bacaan dari tartil yang seperti hafalan, itu mudah. Bisa 10 menit atau 15 menit. Nah, disitulah sebelum waktu subuh sekitar 10 menit atau 15 menit, di situ waktu lebih sunnahnya dan sahur. Lebih sunnah. Setelah di samping kita mengamalkan sunnahnya sahur, kemudian kita ambil juga waktu sunnahnya sahur, sehingga dapat pahala kita. Sahur dapat pahala, mengamalkan waktu sahur itu karena Rasulullah di waktu itu sahurnya. Di waktu itu sahurnya, maka juga dapatkan pahala dari sunnah itu. Dapat. Paham ya, Pak? Kemudian ta'jilul iftar. Yang tadi mengakhirkan sunnah, mengakhirkan sahur, kalau waktu berbuka mempercepat berbuka. Jangan dilama-lamakan. Begitu masuk waktu berbuka, langsung berbuka. Dengan apa berbuka? Sunnahnya yang pertama dengan rutab kurma. Kalau bentuk model macam kurma itu, Pak, 100 model itu kurma. Banyak. Ada model-modelnya. Ya, sampai 100 lebih. Dikatakan banyak di sana. Bahkan masyayikh kita juga mengatakan ada. Bahkan ada kurma yang khusus untuk makanan onta. Ada khusus kurma untuk makan onta mereka. Takutnya kita berada makan. Ontanya memang kurma ya. Jadi mempercepat berbuka. Misalnya kita di jalan, maka begitu sudah masuk waktu berbuka, nggak ada minuman kita, singgah beli aqua minumkan untuk mengamalkan sunnah, mempercepat berbuka. Dan insya Allah beri dengan jalan, beri pahala. Jangan sampai tunggu sampai di rumah, bahkan sampai di rumah habis azan. Ini mengakhirkan. Bahkan dikatakan Nabi SAW, saking pentingnya di dalam mempercepat berbuka. Apa kata Nabi SAW? La yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Umat ini akan masih di dalam keadaan umat yang terbaik selagi mereka masih mempercepat berbuka. Di dalam hadis lain mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka
itu adalah tanda kebaikan umat. Sebagai tanda, kalau masih umat ini mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka, berarti umat itu masih dalam keadaan terbaik. Maka bercermin kita di umat kita saat ini. Apakah mengakhirkan sahur dan mempercepat waktu berbuka, atau malah sebaliknya? Ya, kalau belum kita lakukan ini, belum kita amalkan ini, padahal masih sepele, akan tetapi patokan umat itu terbaik. Dua hal ini. Kalau ini saja yang tidak kita amalkan, bagaimana mungkin akan menjadi umat terbaik? Jadi zaman kita ini, Masya Allah, terkadang ada yang sahur jam 2, jam 3, belum lagi berbuka, terkadang agak dilama-lamakan. Ya, maka tidak boleh sepele dalam sunnah. Baik. Kemudian termasuk juga sunnah di dalam puasa adalah doa 'inda al-fitr. Berbuka puasa ada doanya. Apa doanya yang dikatakan oleh para ulama yang sahih? Zahaba az-zama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa berbuka yang lebih wajib. Zahaba az-zama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dibaca setelah kita minum. Bukan sebelum, karena dikatakan di sini zahaba az-zama'u, telah hilanglah dahaga. Mungkinkah hilang dahaga sebelum minum? Wa batallatil 'uruq, bahkan air ini mengalir. Baru minum dulu. Jelas minum dulu. Baru dibaca. Bagaimana dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu? Apa lagi? Ini didhaifkan oleh para ulama. Hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Maka yang dihasankan oleh para ulama adalah hadis zahaba az-zama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Di sini inilah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit. Yang dihasankan oleh para ulama. Baik. Kemudian masuk kita kepada pembatal puasa. Dan sekaligus nanti kita bahas, di masyarakat kita dianggap itu pembatal puasa, padahal sebenarnya bukan batal. Baik, yang pertama pembatal puasa adalah makan dan minum amidan zakiran li shaumi, atau amdan, makan dan minum disengaja. Zakiran li shaumihi, dia ingat puasanya dia tapi makan minum dia, maka batal puasanya. Berarti kalau dia tidak ingat, batal atau tidak? Tidak. Dikatakan Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, dikatakan Nabi SAW dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala, man nasiya, siapa yang lupa, nasi itu lupa. Makanya banyak makan nasi, banyak lupa. Nasi. Enggak ya, beda ya. Kalau nasi itu kan bahasa Indonesia. Beda itu apa saja ya. Kalau nasi ya bahasa Arab. Itu beda. Bukan maksudnya banyak makan nasi. Banyak lupa tidak. Kata Nabi SAW, man nasiya, siapa yang lupa, wa huwa shahim, dia puasa. Fa'akala aw syariba,
Dia makan, minum, satu ember pun dia kelupaan, nggak masalah ya. Falyutimmu shaumahu. Begitu dia tiba-tiba ingat. Nah, ingatnya tergantung. Kalau sudah 3 piring habis, sudah terap-terap dia, baru ayo puasanya dulu. Enak kali kalau itu kan. Apalagi pas zuhur deh, Masya Allah. Yang bermasalahnya kalau sewaktu dua suap ingat. Kalau di pertengahan ingat, maka berhenti. Jangan diteruskan. Berhenti. Bagaimana kalau masih ada di mulut? Dibuang. Dibuang, kemudian kumur supaya ada bekas-bekas itu hilang semuanya. Ya. Tapi kalau begitu dia ingat, ada di kayaknya sedikit lagi, makan terus. Apalagi dalam mulut dia sudah dikunyakan sedikit lah. Dikunyahnya kemudian dimasukkannya. Batal. Begitu dia ingat, maka dia berhenti. Kalau dia masih ada makanan itu di mulut, maka dimuntahkan. Kemudian, bagaimana puasanya? Falyutimmu shaumahu. Lanjutkan puasa. Umat sholat jalan deh. Sampai minum. Itu pun karena diingatkan istri. Begitu Masya Allah, dengan tenang dia makan. Tiba-tiba nampak istri. Apa enggak puasa? Astagfirullahaladzim. Kenapa diingatkan tadi? Dan istri tidak boleh. Tunggu habiskan satu piring baru diingatkan. Enggak boleh. Itu bahaya. Nanti habiskan nanti, kasihan kalau nggak minum dia kan. Nah, ingatkan langsung. Maka falyutimmu shaumahu, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Karena Allah lah yang mengkasih dia makan dan minum. Jadi dengan lupa, tapi betul-betul lupa ya. Betul-betul lupa dia, kemudian makan, minum dia. Jadi sebenarnya itu Allah yang memberikan dia minum dan makan. Maka lanjutkan puasa. Baik. Kemudian ada permasalahan lain. Bagaimana kalau seandainya dia perkiraannya sudah waktu berbuka? Mungkin karena cuaca mendung, cuaca itu gelap, ini kayak sudah buka ini. Tapi kalau kita kan ada jam kita kan, kita ada jam. Mungkin dia misalnya nggak ada, betul-betul nggak tahu ini gimana, ini udah buka atau tidak ini ya. Jamnya nggak ada, kemudian tinggal sendiri di tengah-tengah. Kalau dia banyak di masyarakat, nggak, kemungkinan sedikit masalah itu terkena. Tapi kalau sendiri misalnya, jadi betul-betul dipikirnya sudah berbuka, maka dia pun makan. Berbuka puasa. Rupanya hewannya makin cerah. 1 jam setelahnya baru azan maghrib. Berarti jam berapa dia mau makan tadi? Jam 5. Maka bagaimana puasanya? Khilaf di kalangan para ulama. Sebagai ulama mengatakan wajib mengqadha. Wajib mengqadha berarti dianggap batal. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengqadha, berarti dianggap sah. Maka
banyak para ulama yang lebih mewajibkan tidak wajib mengqadha. Innahu la qadha alaih, maka sesungguhnya tidak ada qadha baginya, tidak wajib qadha dia. Berarti kalau memang betul-betul tidak tahu, ya. Apa dalilnya? Banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Gak ada dosa bagi kalian kalau ketika kalian melakukannya karena salah. Kemudian dalam ayat lain dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah apa kata Allah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa dan salah di dalam melakukannya. Nah, ini dalil bahwasanya kalau betul-betul dia berbuka di waktu yang belum berbuka, mungkin karena cuaca mendung atau anggap dia menyangka sudah masuk waktu berbuka, maka dia pun berbuka, tiba-tiba baru sadar dia belum berbuka, belum waktu berbuka. Maka bagaimana dengan puasanya? Maka dianggap sah, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih rajih banyak para ulama yang condong adalah tidak ada qadha baginya, artinya dianggap sah. Baik. Kemudian apa lagi yang dikatakan pembatal puasa? Batal puasanya ta'ammudul qaid, muntah dengan sengaja. Bagaimana kalau muntah tidak disengaja? Maka tidak batal. Makanya kalau dulu kan Pak, orang yang naik bus muntah disuruh buka ya, naik bus dia muntah, udah batal puasamu, bukalah, ambil air. Sebenarnya tidak batal. Kenapa? Karena nggak disengaja dia muntah. Mungkin dia mabuk atau pening muntah. Kalau ingin melanjutkan dia puasa silakan. Ya, ini sudah kita bahas ketika musafir ya. Jadi asalnya tidak batal. Kenapa? Karena tidak disengaja muntah. Tapi kalau sengaja muntahnya disengaja, baru dia dicucu-cucunya tenggorokannya, maka sengaja. Atau misalnya seseorang yang modelnya, misalnya biasanya para wanita ini yang modelnya melihat jijik itu muntah dia. Udah tahu di situ menjijik, bisa kelihatan dia. Nah, ini udah batal. Dengan itu sengaja dia mendatangi perkara yang jijik itu, lalu dia pun muntah. Bukan muntahnya disengaja memang, tapi dengan penyebab dia muntahnya itu disengaja. Misalnya nampak yang menjorokkan dia muntah. Ada orang seperti itu, iya ada. Tapi kalau misalnya dia lewat dari pembuangan sampah, tiba-tiba dia muntah karena terasa baunya itu, maka muntah. Itu batal atau tidak? Tidak batal. Tidak batal. Intinya adalah ada unsur penyengajaan, baik itu sebab maupun dengan muntah yang disengaja. Kemudian pembatal puasa adalah al-haid wal nifas, haid dan nifas. Begitu dia puasa, tiba-tiba dapat haid di jam 1 siang, wajib dia berbuka. Dan mengqadha. Atau sekalipun misalnya 10 menit lagi dia masuk berbuka, tiba-tiba dapat haid, wajib berbuka. Janganlah melanjutkan puasanya karena sudah batal.
lagi misalnya orang yang murtad, batal. Tiba-tiba dia puasa, kemudian sekitar jam-jam 3 dia murtad dari agama, maka batal puasanya secara otomatis. Baik, kemudian ta'ammudul istimna juga termasuk pembatal dari puasa adalah sengaja istimna. Istimna ini, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bahkan kalau lihat di dalam fikih-fikih lain yang batal dapat membatalkan puasa itu adalah ikhrajul mani, keluarnya mani, baik dengan jima, kalau jima sudah pasti ya, bahkan nanti ada kafar. Selain dari batal puasa, ada kafar. Apa kafar orang yang menjima di siang Ramadan? Pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Misalnya dia puasa sampai 20 hari, tiba-tiba sakit, ulangi lagi. Sampai 59 hari, tiba-tiba sakit, ulangi lagi. Yang susah itu makanya jangan coba-coba buat. Sampai sih orang buat. Kenapa nggak sabar sampai malam? Nah, susah, memang susah. Kalau begitu Ustaz bagaimana? Nah, cari kafalah yang lain yang ketiga. Yang tadi memerdekakan budak. Memerdekakan budak, cari budak sekarang ada lagi. Budak-budak apa ya? Cari budak nggak ada. Maka masuknya kafalah yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Oh ya Allah, Ustaz, 1 bulan saja nggak tahan, bagaimana? Kemudian masuk yang kafalah yang ketiga, memberikan makanan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Jadi 60, enggak 1 hari. Jadi terserah mau 1 hari apa. Namun khilaf di kalangan para ulama, apakah sebelum melakukan memberikan makan 60 orang ini boleh melakukan hubungan lagi? Enggak boleh. Sampai dia memberikan makan 60 orang miskin, baru melakukan hubungan suami istri lagi, baru diberikan. Kalau sampai misalnya 2 bulan belum memberikan makan kafarah ini, maka 2 bulan itu tak boleh berhubungan suami istri. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bolehkan. Boleh. Bahkan dikatakan para ulama, bagaimana kalau seandainya 3 kali dia melakukannya? Apakah setiap sekali dapat kafarah sehingga dikali 3? Dia juga khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan 1 kali dianggap walaupun 3 kali. Sebagian ulama mengatakan tetap 3 kali. Berarti kalau misalnya dia mengambil kafarah 60, memberikan makanan 60 orang, berarti kali 3 180 orang dia harus kasih makan. Namun sebagian ulama mengatakan tetap jumlahnya 60 walaupun 3 kali dilakukannya. Baik, paham ya? Jadi ta'ammudul istimna, menyengaja di dalam mengeluarkan mani. Ini bisa berhubungan suami istri, bisa juga selain berhubungan suami istri. Ini adalah mani. Bagaimana dengan mazi? Bagaimana dengan mazi? Apakah itu termasuk pembatal puasa juga? Kalau mani, itu batal puasa. Baik itu dengan berhubungan atau selain, apapun kalau dia keluar mani kecuali
mimpi. Kalau mimpi tidak. Karena itu bukan disengaja. Bukan disengaja. Bisa di siang bolong dia mimpi basah. Dia namanya basah. Maka batal puasanya? Tidak. Lanjutkan puasa. Kemudian dia mandi. Karena itu tidak disengaja. Yang di sini ada disengaja dia sampai keluar mani. Apapun caranya, maka batal puasa. Bagaimana kan mandi? Kalau mandi, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu dapat mengurangi kesempurnaan karena tidak menahan syahwat. Padahal di dalam puasa Ramadan itu juga kita dituntut menahan syahwat. Baik. Kemudian juga termasuk pembatal puasa adalah niyatul iftar. Niatnya memang untuk berbuka. Jadi kalau dia niatnya berbuka, dah batal, otomatis batal. Sampai rumah batal ini. Misalnya perjalanan, kalau kayaknya sudah nggak sanggup, sampai rumah batal nih, saya batalkan, makanlah. Sampai di rumah, sayang. Enggak, udah batal. Karena awalnya sudah niat untuk batal. Niat untuk membatalkan puasa, maka sudah batal. Ya, maka tidak boleh berniat untuk membatalkan puasa. Kemudian ar-riddah 'anil Islam, keluar dari Islam, otomatis batal puasanya. Secara otomatis dia batal puasa. Baik, itu adalah pembatal puasa. Ada disebutkan dalam Sahih Fiqh Sunnah, ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak batal puasa. Yang pertama, dia junub ketika di hari di mana dapatnya puasa Ramadan, maka dia tidak batal puasa. Misal junub, itu kita katakan tadi dia mimpi. Atau dia berhubungan suami istri, sewaktu berhubungan suami istri itu sebelum masuk waktu subuh. Begitu ketiduran, kemudian bangun jam 6 pagi dan dia belum mandi, masih dalam keadaan junub. Bagaimana puasanya? Maka lanjutkan puasa, tidak batal puasa. Tapi kalau di masyarakat terkadang itu dianggap batal. Sebenarnya tidak. Karena Rasulullah pernah mengalami itu disebut ke dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Ummu Salamah di hadis Aisyah wa Ummu Salamah, bahkan Aisyah dan Ummu Salamah yang meriwayatkan hadis, anna Rasulullah SAW kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi summa yartasil wa yasum. Di mana Rasulullah pernah, kata Aisyah dan juga Ummu Salamah, pernah mendapati fajar, waktu fajar itu tiba-tiba sudah masuk waktu subuh, maka pada waktu itu juga Rasulullah dalam keadaan junub. Maka summa yartasil wa yasum, kemudian dia mandi dan berpuasa. Berarti tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak sampai membatalkan puasa adalah taqbiluz zaujah, mencium istri. Kalau dia mencium tidak dengan syahwat atau bahkan tidak sampai keluar madhi, maka
Tapi kalau dengan syahwat sampai keluar mani, maka sebagian ulama mengatakan batal. Karena tidak menahan syahwat. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, akan tetapi dapat mengurangi kesempurnaan Ramadan. Dapat dia mengurangi puasanya. Makanya kalau bisa, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalau bisa dihindarkan. Apa dalil bahwasanya mencium istri itu di bulan puasa di siang Ramadan tidak batal? Rasulullah pernah. Dikatakan Aisyah, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im wa ana sha'imah. Disebutkan dalam hadis Imam Abu Dawud, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah menciumku dan dia dalam keadaan puasa, aku juga puasa. Rasulullah puasa dan juga Aisyah puasa. Namun Rasulullah mencium Aisyah. Akan tetapi, apakah dengan ciuman syahwat apa tidak? Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakukum li'irbihi. Di mana Nabi sallallahu pernah mencium istrinya di bulan puasa Ramadan, waktu puasa. Demikian juga akan tetapi kata Aisyah, dia lebih mampu di dalam menahan syahwatnya. Maka di sini dalil bahwasanya kalau tidak dengan syahwat tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi kemudian, yang kedua, ketiga, dari perkara yang bukan termasuk pembatal puasa, al-ightisal, mandi. Kalau kita kan menganggap jangan banyak kali mandi, nanti batal puasanya. Sebenarnya tidak. Berondang pun dia seharian suntuk tak batal. Tapi pertanyaannya, kok mulanya juga gitu kan? Jadi sebenarnya tidak membatalkan. Nggak ada alasan untuk membatalkan puasa, nggak ada alasan. Ustaz membuat konyang, membuat segar, ya tidak masalah, nggak masalah. Rasulullah tidak melarang untuk membuat kita segar kembali, mandi dan masalah. Bahkan bolehkah kita misalnya begitu lemas mandi lagi, segar lagi, lemas mandi lagi, segar lagi, boleh 10 kali pun boleh. Nggak batal puasa. Kalau kita misalnya ada anak, mana bangkit, jangan mondam banyak mondam, nanti batal puasamu. Karena nggak ada hubungannya dengan lambung, masuk ke lambung kan? Termasuk angin lah. Termasuk misalnya perobatan. Kalau tidak sampai mengenyangkan atau tidak sampai kepada tempat makanan, itu tidak batal kan? Tapi kalau sampai dia mengenyangkan atau bisa arahnya kepada tempat makanan, maka batal. Nah, misalnya suntik itu sampai ke lambung atau tidak? Tidak sampai. Kalian pusat. Tidak. Nah, jadi dia sampai dia. Kecuali pula suntik mengenyangkan. Ada nggak obat suntik mengenyangkan? Ada batal. Tapi memang khilaf ya, masalah itu khilaf. Baik, jadi al-ightisal mandi ya, mandi kemudian wasufu 'ala ra'si litabarrud, termasuk juga menyiram kepala untuk mendinginkan apa, maka tidak masalah. Masuk kulkas
freezer lah, nggak apa-apa. Sampai pohon namanya kan mandi-mandi tiba-tiba begitu dia apa namanya Tidur. Tidur tenggelam kan terhidup tuh. Nah itu batal nggak itu? Kalau tidak sengaja kan bisa. Kecuali sengaja kan ya? Sengaja dia bodam. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Kalau begitu banyak-banyak menyulam sebentar sengaja. Sudah masuk sengaja. Nah. Baik. Kemudian yang keempat al-madmadah wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Bolehkah kita berkumur-kumur kemudian memasukkan air ke hidung? Kalau kumur-kumur boleh. Masukkan air ke hidung kalau tidak sampai hanya sekilas begitu saja dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai masuk ke apa, maka batal. Ya Pak, batal. Apalagi sampai pedas apa ini, keningnya kan gitu. Makanya sebenarnya kalau di kori-kori dulu dan di zaman kita itu, dia kalau untuk supaya suara itu nyari, supaya apa, dimasukkan ya, bunga tanjung itu. Ya dimasukkan ke hidung, hidup. Maka keluar itu, muntah keluar kotoran-kotoran itu. Sehingga untuk menarik tarik nafas tinggi, kemudian suara tinggi, itu kunci mereka. Jadi kalau kita hanya memasukkan sekilas saja, tidak sampai apa, maka dibolehkan di bulan Ramadan. Tapi kita kalau khawatir nanti masuk ke dalam, maka tidak dilakukan, tidak masalah. Karena kan memasukkan air ke hidung kan hukumnya sunnah. Tapi kalau kita khawatir masuk, maka tidak kita lakukan, tidak masalah. Tapi kalau kita hanya biasa saja, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Demikian juga kumur-kumur. Termasuk misalnya gosok gigi, batal nggak? Tidak. Gosok gigi tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف. Kemudian yang kelima perkara yang tidak sampai membatalkan puasa, mencicipi makanan, merasa. Nah ini ibu-ibu. Hanya dirasa, tapi jangan sampai masuk ke kerongkongan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kemudian dia diambil apa, dirasanya ke lidahnya, kemudian dibuang, tidak masalah. Karena kalau seandainya tidak dirasa, begitu buka puasa nanti suami agak kucing matanya. Ini apa ya? berapa sen kalau masak garamnya ini? Masuk garam. Jadi bolehkah kita mencicipi? Boleh. Ya, boleh mencicipi makanan, boleh. Asalkan tidak sampai masuk kepada kerongkongan. Begitu dicicipi, dibuang, tidak masalah. Nah, kalau tidak sengaja tidak masalah. Iya. Dia hanya kandaskan saja ke kita. Jadi merasakan makanan tidak batal ya, tidak batal. Kemudian yang keenam, al-hijamah. Al-hijamah itu bekam. Juga termasuk tidak membatalkan puasa. Memang di sana ada hadis di mana disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam juga batal puasanya. Ada di Basudut. Orang yang membekam dan dibekam juga batal.
Namun disebutkan dalam hadis lain, hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud, berarti lebih rojih nggak ini? Lebih kuat nggak apanya ini? Dikatakan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, wa sabata min Ali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sanadnya Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwasanya Nabi itu pernah berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Ini kan kira-kira bertolak belakang ini ya. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah itu tidak mengatakan batal puasa berbekam. Dalam hadis lain mengatakan Rasulullah pernah berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Bagaimana solusi dalam hal ini? Maka dibahas oleh para ulama bahwasanya dilihat dari sanadnya, dilihat dari penjelasan para ulama, qalu inna hadis afṭar al-hājim wal mahjum, hadis yang mengatakan batalnya puasa ketika berbekam di dalam Ramadan atau dalam puasa sunnah, demikian ya, puasa apapun baik itu Ramadan maupun di luar Ramadan, dikatakan batal puasanya ini mansukh. Ini mansukh dan dinasikh oleh hadis yang dikatakan oleh bahwasanya Nabi SAW berbekam pada waktu puasa. Jadi di dalam hadis juga ada nasikh dan mansukh. Di dalam ayat juga ada nasikh dan mansukh. Ini ilmu nasikh wal mansukh ini luar biasa, agung luar biasa. Di dalam hadis ada juga termasuk nasikh dan mansukh. Jadi maksudnya hadis yang mengatakan batal puasa itu terhapus. Siapa? Hadis mana yang menghapusnya? Hadis yang mengatakan Rasul pernah berbekam. Jadi hadis yang mengatakan bekam di bulan puasa, berbekam pada waktu puasa itu batal, itu sudah mansukh. Sudah terhapus dia. Sudah mansukh, dihapus. Dengan apa dihapus? Dengan hadis bahwasanya Nabi SAW berbekam pada waktu dan dia adalah puasa. Itu yang menghapusnya. Sehingga walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang rajih tidak kecuali kalau ketika bekam itu ada perkara-perkara yang muncul terjadi, di situ yang jadi sorotan para ulama. Itu jadi sorotan para ulama, membuat kita makin lemah, membuat kita makin atau sampai sempoyongan dan sebagainya. Di situ yang sorotan para ulama. Tapi kalau misalnya tidak masalah, tidak terjadi apa-apa, maka tidak sampai membatalkan puasa. Bahkan di sebagian ulama seperti Imam Ahmad mendhaifkan hadis yang mengatakan batal puasa ketika berbekam. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut. Apalagi yang lawan-lawannya adalah hadis Imam Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari mengatakan bahwasanya Nabi berbekam dan dia shaim puasa. Ini hadis Bukhari. Kalau dari sini mana lebih kuat? Riwayat Imam Al-Bukhari dengan Imam At-Tirmidzi. Bukhari. Kemudian termasuk juga tidak pembatal puasa adalah al-iktihal, bercela. Gincu. Tapi yang masalah beda ya. Ini yang membatalkan puasa. Karena tersebar di masyarakat itu membatalkan puasa, bercela. Termasuk siwa tidak membatalkan puasa. Bersiwa. Baik. Habis, alhamdulillah. Habis semua. Baik, sudah jam berapa dia?
beliau soalnya. Baik. Jadi alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita mulai dari definisi, kemudian keutamaan-keutamaannya Ramadan, kemudian demikian juga syarat sahnya puasa, demikian juga syarat siapa saja diwajibkan puasa, demikian juga sunnah-sunnahnya, dan sampai kepada pembatal-pembatal puasa. Dengan ini alhamdulillah, insyaallah dengan apa yang kita sampaikan itu akan menjadi tameng atau menjadi landasan di dalam melakukan ibadah puasa Ramadan nantinya. Ketika kita jumpa dengan puasa Ramadan, bertemu dengan puasa Ramadan, maka perkara-perkara seputar hukum dari Ramadan sudah alhamdulillah sudah kita selesaikan. Maka mudah-mudahan dengan kita menjalankan puasa Ramadan itu dengan ilmu, maka semakin berkualitaslah puasa Ramadan kita di hadapan Allah, dan insyaallah semakin sahlah atau semakin diterimalah puasa Ramadan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kira-kira sebelum kita tutup ada nggak yang ingin ditanyakan?